Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel United Indonesia Chapter Jakarta. Gimana nih kabar teman-teman semuanya nih? Nah, di video kali ini em, ada orang yang begini ya, ada orang yang kayak nggak asing lagi deh kalau teman-teman suka pada main fun football dulu ya kan, sama fun futsal mungkin atau fun mini soccer ya. Nah, ini langsung aja kita undang ya kan untuk ngobrol-ngobrol seputar match United versus West Ham di FA Cup fifth round ya. Oke, ada Aji Anggono. Halo Gimana? Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak Iya, gimana? iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Eh, pandemi udah hampir setahun nih, kesibukannya WFA gimana nih? waduh, gue masih Masih tetap kerja dari kantor? WFH, WFO sih, cuman selang-seling lah. Ada WFO-nya sekali, tapi kebanyakan WFH-nya. Kalau Bapak gimana? Ya Pak, saya mah tetap sehari WFA, sehari WFO. Jadi Oh, jadi di selang-seling tetap itu. selang-seling ya berarti ya. Eh, Iya. Ji, gue mau nanya nih, kan eh, banyak banyak banget nih kan beberapa nih di komen-komen juga nih di Instagram nih. Terus miminnya juga kadang-kadang suka dapat kayak, kapan sih main fun mini soccer lagi gitu atau fun football lagi gitu. Nah nih hmm, gimana ya maksudnya? Ya kan lagi pandemi kayak gini ya. Mungkin dari lu nih Ji, ini mungkin bisa kasih penjelasan sedikit nih ya kan. Semoga ada pencerahan nih. ya masalah pandemi ya memang semua orang pasti siapa sih yang nggak mau pandemi ini terus-terusan Hmm, berlanjutan kan? hmm, Gue sih udah beberapa kali coba cari lapangan entah hmm, football hmm, atau mini soccer pun hmm. ya memang kendalanya masih dengan protokol kesehatan ya, terus Bener, tentu juga jam dan waktunya pun dibatasin semua lapangan, betul. kayak Hmm, kayak di lapangan ABC pun cuma sampai jam 6 dan itu hmm, pun selang-seling kan, sehari sehari misalkan Senin bisa main, Selasa lapangan off semua, full hmm. semua, jadi Rabu baru bisa main. Jadi ya kendalanya paling itu sih. Iya Apalagi sih. Jakarta sekarang PSBB-nya diperpanjang Diperpanjang. kan. Jadi ya buat teman-teman harap bersabar deh gitu kan karena Ya sabar dari dulu. kita juga United Indonesia chapter Jakarta juga kayak nobar kita juga belum ada, belum berani juga kan gitu. Protokol kesehatan juga harus tetap dipatuhi gitu kan. Terus basket juga belum ada gitu. Mini soccer atau bola lapangan gede juga kita belum berani gitu dan memang kita benar-benar menjaga ini sih apa namanya ya 3M itu ya yang 3M. dianjurkan gitu ya. Memang mungkin udah banyak sih yang main bola, main basket atau mungkin bahkan apa namanya ngumpul gitu. Tapi kalau kita sih masih belum belum berani gitu. Jadi ya Agak agak gimana ya? hmm, Agak gimana masa ya yang selama pan selama pandemi ini kayak tetap tahun kemarin gue tetap ngadain fun mini soccer, masa main main bola pakai masker, apa enggak ngap antum? iya sih bener gitu kan. Jadi kalaupun dipaksa Ngap. kalaupun dipaksain juga ini ya apa kayak nggak nyaman gitu kan. Nggak nyaman, bener. Bener Nggak kita. lepas lah mainnya. Nah, kita kan juga pengen main kan lepas, terus juga Fun. sambil fun, terus sambil silaturahmi juga kan, gitu. Hmm. Ya pokoknya kita berharap semoga semua ini pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa nobar lagi, Amin. bisa main bola lagi, ya kan, Amin. bisa main basket lagi dan juga kita bisa ngumpul member juga, semuanya kita bisa ngumpul, gitu. Oke, Ji, apa-apa? Patuhi dulu lah. Patuhi Ya, dulu apa yang mesti kita patuhi karena demi kebaikan kita bersama kan. setuju. Nah, Ci, langsung nih ya kita ke bahas bahas dikit lah ya kan, bukan dikit sih ya, kita ngobrol-ngobrol santai soal United lawan West Ham nih ya kan di Yang semalam ya ya mungkin nggak tahu nih tayangnya kapan ya, pokoknya intinya uh, round 5 yoi, round 5, FA round babak Cup 5. yoi itu menang 1-0 ya di kandang Old Trafford ya, di kandangnya United di Old Trafford menang 1-0 itu lewat golnya si Scott Dominai. McTominay. Iya. Nah, Juga di extra time. iya itu juga sampai sampai menghasilkan extra time ya dari match itu ya. Nah, kalau melihat apa namanya line up-nya ya,
Nah, line up-nya ini gue pakai contekan. Nah, di kipernya itu ada Henderson, ya kan. Terus kemudian lini belakangnya itu tetap 4, ya kan. Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire sama Telles-nya ini Luke Shaw diganti sama Alex Telles sebagai line up di line up pertama, tapi di wingback kiri. Wingback. Ya kan, gantiin Luke Shaw. Terus di depan, di tengah itu ada Fred, ada Matic pertama main, terus Greenwood, terus VDB. Nah, VDB ini memang menggantikan posisinya si Pogba nih, karena Pogba kan lagi cedera. Gitu. Kalau menurut gue Bruno tuh malah digantiin sama Matic, kalau menurut gue ya. Gitu. Terus abis itu di kirinya ada Rashford, di tengah, di depan ujung tombaknya itu Anthony Martial. Nah, Cavani sebagai pemain cadangan. Nah, Ji, menurut lu nih melihat komposisi pemain ini nih, ya kan? Dan Van de Beek nih, Donny van de Beek nih. Menurut lu dia sudah berkontribusi dengan baik kah gitu di posisinya saat dia bermain kemarin melawan West Ham gitu loh. Duh, belibet gue kata-katanya nih. Ya pokoknya gini. Van de Beek nih udah main bagus nggak di posisinya yang waktu dia main kemarin lawan West Ham? Dari gue buat pertandingan semalam emang agak alot sih sampai menghasilkan babak extra time ya. Karena kan kita juga home juga, dan dengan line up yang Ole turunin pertama itu kayak menurut gue mau coba VDB di posisinya Pogba, ya kan, yang lu bilang tadi. Tapi sebenarnya kalau gue lihat VDB ini lebih menggantikan posisinya Bruno. Kenapa tuh, Ji? Kok lu bisa bilang itu posisinya Bruno? Iya, karena memang di belakang striker, di belakang Martial, memang posisinya Bruno kan sebelumnya. Dari match sebelumnya. Alias penyerang lubang ya. Penyerang lubang, kalau kata mimin kita tahu, lubangnya lubang buaya kali. Iya, pokoknya penyerang lubang itu posisinya Donny van de Beek kemarin, ya kan. Nah, mungkin pandangan gue, Ole itu ingin memberikan challenge ke Van de Beek bahwa gue tempatin di belakangnya Martial ini untuk menyokong bola-bola ke Martial, ke striker. Kedua, lu mungkin akan lebih banyak memegang bola dan berkreasi gitu loh. Lu buat umpan ke kanan, ke kiri gitu kan. Harapannya mungkin dari Ole adalah Van de Beek bisa membuat seperti itu. Nah, tapi yang gue lihat itu malahan kayaknya ya standar. Bukan timpang, Ji, malahan kayak standar aja, biasa gitu, kayak dia main kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya memang sih mengalirin bolanya sih lumayan gitu, tapi menurut gua cuman lebih VDB ini lebih kayak main aman, Pak. Passing, Fred, balik ke Fred, balik ke Matic, nggak kayak Bruno, dia berani berani bikin serangan gitu, atau kreativitasnya kalau gue compare antara VDB sama Bruno, ya kreasinya jauh lebih banyak Bruno. Ya kan? Tapi ya kita memang nggak bisa menyalahkan VDB juga kan, karena di Ajax pun dia bermain seperti itu gitu loh. Iya, jadi tipenya dia tuh lebih kayak kalem, tenang, tapi bolanya tuh jalan gitu. Tetap jalan. Beda dengan Bruno Fernandes yang memang bener-bener attack gitu kan. Iya. Ibaratnya motor serangannya di dia lah. Nah, sang kreator. Nah, Ole tuh mengharapkan Van de Beek itu juga bisa menjadi sang kreator gitu. Nah, posisi Pogba berarti digantikan oleh Matic ya, berarti tadi kan posisinya Van de Beek menggantikan posisinya Bruno berarti kan sebagai di belakang striker, kemudian Matic itu menggantikan posisinya Pogba yang sedang cedera. Nah,
duet sama Fred tuh dia. Fred, bener. Biasanya Matic itu, posisinya Matic itu kan kalau nggak Pogba bisa Scott McTominay kan? Bisa. Nah, Matic ini gue lihat apa ya? Mungkin jam lagi. Jam mainnya kurang ya karena memang sudah ketutup sama McTominay kali ya, sama Pogba juga. McTominay, Gitu. Pogba. Jadi Apalagi Pogba dalam beberapa match dia lagi on perform banget kan. iya, benar. Jadi persaingan lini tengah nih sekarang juga lagi bagus nih. Cuman semoga ya bisa saling support ya gitu. Dan Matic diberi kesempatan Ole untuk main. Menurut gue sih yang selama gue lihat itu dia menjaga area posnya itu bagus sih kalau menurut gue. Tapi memang untuk kreator lebih bagus Pogba gitu kan. Lebih bagus Pogba. Nah, menurut lu Ji, nih Matic gimana nih Ji? Matic untuk pertandingan semalam gue rasa cukup solid ya bareng sama Fred. Buktinya ya 20 menit awal sampai babak pertama serangan West Ham juga paling mentok di tengah. Tapi yang gue solid, gue acungi jempol sih Fred, dia berani motong serangan dari West Ham. Jadi nggak sampai ke Maguire atau ke Lindelof, si Fred udah potong duluan tuh bola. Oh, tapi jadi ya semalam memang namanya semalam memang ada sedikit ya si Lindelof agak blunder gitu. Lagi pas nyerang dia orang terakhir bareng berdua sama Maguire, bola dikasih ke West Ham dengan gampang ya. Jadi 3 lawan 2, untung Wan-Bissaka cepet nutup ke belakang. Nah, Wan-Bissaka nih naik turunnya nih oke banget ya, masih benar-benar jadi palang pintunya United ya untuk saat ini ya. Nah, untuk saat ini si Fred ini bener-bener kerja keras berarti ya untuk naik turunnya, terus dia untuk menjaga posnya ini dia bener-bener ini ya tanggung jawabnya tuh tinggi ya. Jadi gue lihat nih di babak pertama ini para pemainnya ini mainnya tuh pertama sangat hati-hati, kedua tanggung jawab akan pada posnya masing-masing, terus yang ketiga mencoba melakukan counter attack. Gitu kan banyak peluang juga nih kayak si Rashford gitu kan, terus Martial juga banyak peluang depan gawang. Martial Iya kan maksud gue itu kan peluang kan memang harusnya kan bisa membuahkan poin ya gitu kan, membuahkan gol kan itu, tapi sayangnya memang beberapa kali Martial dapat peluang, juga kayak ya udah yang peluang terbaik sih gue rasa pas dia di VDB, cuman kena offset VDB-nya. Oh, jadi hampir kalau VDB nggak offset pun, tapi ya bola juga naik ke atas sih sebenarnya. Oh gitu, berarti dari Martial tuh ya? Oke, dari Martial. Sip. Oke, terus Lindelof, Maguire. Ini banyak yang bilang nih lagi solid-solidnya nih, komunikasi bagus nih antara dua pemain ini nih, ya kan? Tapi terkadang ya bisa blunder juga, gitu kan? Iya. Nah, blunder. Nah, terus menurut gua ada di sebelah kirinya itu Teles yang bermain sebagai line up pertama menggantikan posisinya Luke Shaw. Nah, kita sama-sama tahu ya namanya Luke Shaw sama Teles ini sama-sama bagus, sama-sama bersaing juga kan di wingback ya, di sebelah kiri gitu. Nah, ini Ole memberikan jam main nih, jam terbang untuk si Alex Teles nih. Nah, menurut lu Ji, kalau Teles ini bisa nggak sih, memang dia pantas nggak sih untuk menjadi backup atau mungkin bahkan lebih bagus dari Luke Shaw? Kalau lu bilang lebih bagus dari Luke Shaw, tetap menurut gua lebih bagus Luke Shaw, karena memang jam terbang Luke Shaw lebih banyak kan, lebih oleh lebih dengan Luke Shaw. Tapi di satu sisi kita jangan lupain juga Teles ya kan. Teles dalam pertandingan semalam dia berani maju turun, ngasih bola ke Martial,
crossnya Alex Telles dan Wan-Bissaka lebih banyak Alex Telles semalam. Alex Telles tuh berani pegang bola langsung cross ke daerah penalti West Ham. Tapi ya begitu namanya. Cavani kan belum masuk kan di belum. babak pertama awal, jadi Hmm. belum. Cavani masuk menit berapa sih? Jadi kayak yang sebagai goal getternya tuh cuman Martial doang yang diandalin. Jadi kurang aja sih menurut gua. Kecuali kalau langsung ada Cavani, ya nggak mungkin sampai extra time sih. Gue yakin ada gol di babak pertama dan di babak kedua. Iya, karena kita sama-sama melihat peluangnya dari si siapa namanya Martial sama Rashford juga, Van de Beek juga kan, minim. Jadi menurut gue semalam tuh sebenarnya crossing dari Alex Telles banyak jumlah crossing, cuman goal getternya ini kayak Martial kurang aja untuk menyambut bolanya crossing dari Alex Telles. Betul, goal getternya. Kalau bahasa gue bombernya nih, ya kan. Bomber. Nah, Ji, Mason Greenwood gimana nih Ji di sebelah kanan Ji? Kenapa nggak Mata ya? Gitu. Mata kan kagak Mata ada semalam ya di line up ya? Coba gue lihat dulu. Mata. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Mata nggak ada. Tapi kan memang posisinya Greenwood ini kan biasanya kan di kanan tuh kan Mata atau Daniel James kan. Gitu. Tapi memang Greenwood sudah membuktikan performanya, dia selalu bisa menjadi starting 11 gitu. Dan menurut Ji ini gimana Ji kemarin FA Cup di Greenwood? Karena si Greenwood ini juga melakukan banyak passing, melakukan banyak crossing juga ke tengah untuk dapetin oleh Martial gitu kan, dan kontribusinya menurut gua lebih baik dibanding match-match sebelumnya. Gimana Ji? Mason Greenwood semalam lawan West Ham, dia lebih, kalau gue lihat sih lebih sama sih, lebih main aman juga. Penetrasinya dia tuh hampir dihitung dalam babak pertama dan babak kedua pun jarang dia penetrasi ke dalam. Jadi buat gue Mason Greenwood semalam ya, satu ada best moment semalam sih si Greenwood tuh ketika dia spin kayak Berbatov tuh. Itu sebenarnya peluang banget untuk buat Mason Greenwood lebih penetrasi ke dalam. Cuman di sisi sebelah kirinya dia ada Bruno yang minta bola. Jadi dia kayak ya udahlah dioper ke Bruno aja. Sedangkan Bruno juga lebih minta bola ke Mason Greenwood juga. Jadi buat semalam menurut gue kurang, nggak terlihat semalam, bukan kurang sih, nggak terlihat, ada sesekali beberapa kali, cuman ya mungkin karena dia memang ketat dijaga sama Cresswell ya. Cresswell juga kan masuk timnas Inggris juga kalau nggak salah ya. Cresswell di kirinya Cresswell mereka. Iya sih. Jadi kurang aja. Oke, kalau di lu kurang ya berarti ya kalau di lu ya. Iya nggak kurang juga sebenarnya, ya ada beberapa tapi kurang inilah kurang nusuk dalam lah. Siap. Sebenarnya gue semalam ngarepinnya kenapa Greenwood diganti Cavani, bukan kayak Greenwood diganti sama Diallo aja, ya kan? Ya susah Ji. Ntar dulu. Ini masalahnya gini. Ini kan FA Cup nih ya kan. FA Cup nih. Oleh sih sebenarnya lebih mengincar Liga Premier nih ya kan. IPL-nya nih yang lebih diincar. Tapi kalau FA bisa kenapa enggak sih gitu kan. Jadi kelihatan dari susunan pemain yang dia taruh dan dia substitution juga gitu. Ini memang mau terlihat ingin menyerang, ingin menang gitu kan, ingin melaju ke babak selanjutnya gitu. Jadi untuk naruh Diallo agak-agak gimana gitu. Dia mendingan gamblingnya ke Cavani gitu kan. Tuh. Dan di switch itu Martialnya jadi main yang di kanan. Martialnya di kanan, Cavani di tengah, di ujung tombak kan. Iya. Dan si Scott menggantikan Nemanja Matic ya, berarti ya. Matic. Yang main full kan Fred.
Ya, Fred main full, terus Resi main full, Martial main full. Nah, si Scotty ini masuknya Scotty ini membawa beberapa perubahan dalam skema menyerang. Di Terbukti tengah lah. dengan dari tengah. Terbukti golnya Scott McTominay yang cuman dikasih bola sama Resi cuman disentuh gitu doang ya kan. Itu Itu sebenarnya dari skema itu gue lihat pinternya Fred sih sebenarnya. Kenapa tuh? Dari Bruno pegang bola masuk ke area kotak penalti, Fred dari belakang tuh masuk juga, jadi ngasih ke umpan ke dalam. Tapi yang cerdiknya Fred, bola nggak taruh di bawah tapi di atas, bola di atas. Betul. Jadi setuju. kalau dia taruh bawah pasti mentok, pasti bakal keblok sama si backnya West Ham. Pinternya Fred tuh semalam sebenarnya ada handsballnya itu ketika dia crossing bola, itu sebenarnya handsball si siapa yang botak tuh namanya Pokau apa? Dawson ya? Dawson apa? Okpona lupa gue. Itu kena handsball, cuman ya memang bola posisi lagi dipegang MU ya, jadi wasit ya, dan itu gol juga lagi. Dalam situasi itu gol juga. Dan bola itu kalau gue lihat belum nyentuh tanah ya, udah ditembak sama si Scott McTominay ya. Iya, bola itu cuman ya dikasih chip sedikit sama Rasi baru shooting. Cakep juga sih itu, maksudnya ya gitulah yang diinginkan. Set piece-nya juga. Set piece-nya. Iya, set piece dari Bruno ke Fred kasih ke dalam, itu jarang sih yang kita lihat dari era Moyes. Iya benar. Tapi enggak, di era Moyes sama Van Gaal tuh juga sebenarnya ada, cuman memang waktu zamannya Van Gaal juga lebih ke Di Maria lari gitu kan, terus Mata juga bantu lari, mengandalkan sayap juga, terus malah Ander Herrera itu yang malah nggak dia kontribusinya bagus tapi lebih banyak nyerang dari kanan kiri gitu kalau menurut kepandangan gue ya gitu. Dan Resi oke sih kemarin, maksudnya penempatan bolanya, ketepatan untuk memberikan bola yang setengah gitu, itu sih menurut gue sih oke sih. Dan Scott McTominay juga memanfaatkannya cepat banget sih itu cepat banget sih. Jadi makanya si Lukas Fabianski juga kaget kan. Iya. Gitu. Tapi gue agak worry semalam sama Rasi sih. Kenapa? Sama Rashford gue agak worry kan. Kayak kelihatan kecapean gitu. Tapi tetap dia disuruh oleh tetap sampai habis, sampai full main. Ya. Sampai full. Ya. Gimana Ji ya maksudnya? Dengan jadwal sepadat ini 3 hari match sekali, jadi 3 hari match sekali kan. Iya kan, maksudnya kan sekarang kan FA Cup lawannya West Ham, terus besok lawan West Brom kan, habis lawan West Brom kita lawan ini Real Sociedad gitu ya. Sekarang gini sih Ji, yang namanya pemain profesional gitu kan, yang namanya pemain profesional ya memang dituntut profesional gitu loh, lu nggak kenal capek gitu ya, memang capek memang harus dijaga. Nah itu gimana pinternya si Resi aja nih gitu kan, menjaga stamina, terus menjaga trainingnya, latihannya gitu, dan menjaga performa di lapangan itu kan memang nggak gampang gitu loh ya kan. Ya kayak kita aja main bola aja ngap-ngapan seminggu 3 kali, padahal kita mainnya juga jarang kan gitu. Mainnya jarang. Iya, maksudnya mainnya jarang tuh misalnya mainnya tuh Selasa, Kamis, terus Sabtu gitu kan, atau misalnya Kamis, Sabtu, terus Minggu ya capek gitu, walaupun kita cumannya fun kan. Ini gimana si Resi gitu yang udah profesional. Iya. Gitu. Jadi memang ya sudah tuntutan pekerjaannya seperti itu. Tapi ya memang mungkin dari Resinya juga memang harus lebih improve lagi gitu dalam memanage stamina gitu. Karena mau nggak beberapa belakangan ini Resi itu selalu jadi ini ya, memang benar-benar jadi nomor 10-nya ya gitu. Pemain nomor 10, nomor punggung 10 gitu loh, bukan pemain posisi 10 tapi pemain dengan nomor punggung 10 gitu. Gitu. Yang diandalkan oleh lah saat ini di lini depan lah ya.
Iya, Memang sebenarnya lini depan ini Martial sama Rashford, bisa Greenwood juga sama Cavani. Cuman memang Martial nih nggak tahu kenapa memang lagi agak menurun ya. Banyak berita-berita yang seperti itu gitu. Resi juga kadang naik, kadang turun, kadang naik. Nah, memang sosok Cavani sih yang memang benar-benar striker tuh harus bisa mengayom, mengajari gitu kan, bagaimana menjadi seorang striker gitu. Memang bukan mut-mutan ya, kayak terkadang Resi ngambil keputusannya tuh tepat, depan gawang itu langsung syuting gitu. Namanya naluri striker seperti itu kan. Depan gawang syuting, gol gitu. Nah, gagal. tapi yang beberapa gue lihat gitu, Martial pun juga seperti itu. Masih kadang-kadang suka goreng depan gawang ya kan Ji ya. Depan gawang digoreng ya kan. Di Kelam gawang masih capping lagi. iya, kayak Ya, saja. Nah gitu maksud gue tuh. Kalau Cavani kan depan gawang yang penting gue nggak mau tahu caranya gimana gue tendang gol. Gue tendang ke gawang gitu. Gue ngelihat celah di gawang, gue tembak. Mau goal kick, mau kena pemain, mau jadi corner. Yang penting tugas gue adalah nembak bola ke gawang. This is striker. Gitu. Van Nistelrooy sih kalau gue lihat. Nah, Cavani. itu masih jauh Ji. Masih jauh Masih Ji. jauh ya sebenarnya. Masih jauh Ji. Enggak, maksud gua tipikal Cavani tuh kayak Nistelrooy. Kalau gue lihat Dapat beda. bola dapat bola di area lawan, kotak penalti 16 pas, mau gimana pun harus gol, harus bikin gol. Entah mau jadi dari kepala, kaki, ya. Iya kalau gue lihat sih. Ya kalau untuk bicara mental strikernya, iya gue setuju. Iya. Sama kayak si RVN gitu kan, sama si siapa namanya RVP gitu kan, sama tuh modelnya. RVP. Cuman memang kalau siapa namanya Cavani ini kayaknya lebih kalem. Tapi lebih kalem berbatov. Berbatov sih emang. The best itu emang. Yoi. Nah, terus Ji, nih aduh, lawannya West Ham nih, ya kan? Next lawannya West Ham nih. Kok next lawannya West Ham? West Brom. WBA. Ya, next. Nah, ini IPL. Away apa home sih? Home. Coba away, bentar gue lihat dulu. Away kalau nggak salah. Masa away? Away. Oh iya, away. Away kan? Away. Nah, ini Premier League. Ajang yang benar-benar memang ini ya, memang ajangnya ini ya untuk si tim-tim Liga Inggris ya, terutama si Manchester United gini kan, yang sekarang sudah berada di Big Four di posisi kedua dengan poin 45 dengan 23 game. Beda 5 poin sama City. Dan City kayaknya dia punya sisa match 2 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. 2 atau 1 gitu. 1 ya? 1. Oh, match yang kemarin lawan Burnley apa ya? Postpone. Yang dia itu dipospon. Postpone ya. Yang gara-gara Burnley juga banyak kasus COVID-nya pemainnya sama staffnya. Nah, itu Burnley ya, lupa gue. Pokoknya dia masih menyisakan 1 game gitu kan. Nah, sedangkan si West Brom ini dia tuh di peringkat 19. Nah, United zona degradasi ya. Nah, ya dia di atasnya Sheffield. Nah, gue yakin banget Ole nggak mau nyanyain kesempatan ini nih Ji. Ini dia nggak bakal mau mengulangi ketika lawan Sheffield. Iyalah, tim papan bawah bisa menang ya kan? Semua bisa menang, tapi kan secara permainan, secara mental kan harusnya United kita di atas kertas lah. Harusnya bisa menang gitu kan. Nah, menurut lo Ji, pola permainan atau
kira-kira nih taktik apa yang digunakan oleh Ole? Bukan Cenayang, tapi kira-kira aja nih menurut lo nih, pandangan lo nih untuk mempertahankan konsistennya di Big Four. Kalau menurut gue Ole tetap pakai pola yang sama ya, 4-3-2-1 atau 4-3-3 atau bisa juga ya 4-3-2-1 Diamond ya. Jadi ketika di depan di strikernya ada Rashford, Cavani, Greenwood, dan di belakang Cavani tetap ya Ole tetap pasti nggak mau ngambil resiko, tetap nurun Bruno kan. Di belakang Bruno DMF ya kayak DMF sekarang tinggal Pogba berapa minggu sih dia cedera 4 ya kalau nggak salah 4-3 ya. Bisa sebulan sih, bisa sebulan. 3. Iya, pasti tetap yang masih diandalkan kayak Fred dan Tominay juga sih untuk ngebantu Bruno di lini tengah. Oke. Dan di belakangnya udah pasti Luke Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka kalau bisa main. Kan kemarin dia keluar karena nggak tahu ada satu trouble apa. Tapi kata lu makan pisang. Wan-Bissaka makan pisang. Makan pisang Wan-Bissaka udah habis diganti di extra time babak kedua menit. Pokoknya extra time kedua lah. Sebelum habis di extra time babak kedua dia keluar langsung masuk ke dressing room. Oke, berarti sambil jalan. Berarti dengan gua ngelihat pemain ini dengan lo tadi ngomong ini, gue bisa melihat bahwa lo akan percaya bahwa Ole akan menurunkan Cavani lagi di depan ya sebagai starting line up. Iya. Nah, Martial gimana nih? Martial. Karena secara kan Martial kan juga memang harus bisa membuktikan kan gitu kan. Martial ya kalau menurut gue ya Martial masih di bench sih. Karena ngelihat dari pertandingan Everton kemarin Cavani benar-benar nunjukin banget sebagai striker yang ketika di dalam kotak penalti bisa bikin gol. Iya. Ya pokoknya intinya Cavani akan selalu memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada ini kan yang pemain-pemain mudanya ini bahwa pemain muda. Iya gitu kan. Tugas lo nih striker, ya kan. Lo dikasih tugas striker, ya lo cetak gol gitu. Tendang bola ke gawang gitu. Ada kesempatan tembak. Entah itu hasilnya apapun, ya penting lo tembak gitu. Karena itu akan membuat satu chance ya yang akan memberikan semangat ke teman-temannya juga gitu bahwa kita nih nyerang loh, kita lagi nyerang nih gitu loh. Kayak gitu sih. Sip. Ya. Oke. Gue sih ya mudah-mudahan besok sih dia memperdekat jarak sama City ya, gue harap menang lah. Iya sih. Karena di atas kertas pun lawannya West Brom kita bisa menang gitu ya. Apalagi dengan rekor tandang kita yang selama ini masih unbeaten ya, belum terkalahkan di tandang. Di tandang kita belum pernah kalah ya? Belum. Kalau di kandang iya kalah kemarin sama Sheffield kan. Iya sih, itu sayang banget sih itu, padahal poin penting loh itu, poin penting lawan Everton juga poin penting itu. Aduh. Ibarat kalau kemarin kita lawan Sheffield menang aja sama lawan Everton. Iya Everton. Ya kalau lawan Everton seri pun kita jaraknya pun nggak sejauh ini, nggak sampai 5 poin kan sama City. Beda 2. Iya. Tapi ya namanya gimana lagi, namanya kita bola bundar nggak bisa kita tebak kan. Kadang juga tim bawah bisa ngalahin papan atas, ya kan? Iya, tapi kan seharusnya ya dari komposisi pemain gitu kan
ya bola bunder gitu loh. Tapi kan dari secara jam terbang, secara apa namanya mentalnya juga harusnya kan Mental. United itu kan lebih kan gitu, papan atas gitu loh. Dan pemain-pemainnya pun lebih mumpuni gue rasa. Dan ketika lawan Sheffield itu memang dia lagi di puncak klasmen kan. Iya. Itu. Nah Nah, itulah makanya yang gue bilang gue nggak akan emang apa ya? ada yang bilang ibarat setinggi-tingginya pohon, anginnya pasti bakal kencang. Iya. Emang kalau lagi tinggi buat tuh angin kencang banget tuh, Iya. bergoyang-goyang. Iya, ya, tapi kan kita bisa punya cara gitu untuk bertahan kan, ya kan? Banyak cara ya, bisa pegangan atau mungkin bagaimana kita banyak cara lah intinya seperti itu. Ini agak turun dulu nih ke Mega Mendung nih. Iya, Mega Atau Mendung. Kenapa nggak yang botol ntar, kecap? Yang botol kecap. oh ya, kejauhan yang Mega Mendung ya. Oh ya, siap. Oke deh, berarti Agak turun. menurut lo lawan Mesurum bisa lah ya West Brom. dengan Cavani di depan dan Resi dan Greenwood ya. Ya, benar. Oke. Ya Kira sebenarnya bisa, kira-kira Iya, kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya, ya harusnya bisa menang sih lawan West Brom. harusnya Ya gitu. 2-0 3-1 mah bisa. Oh, berarti lu masih percaya nih bakal kebobolan David De Gea nih ya? Gue masih percaya Pak kalau backnya Lindelof sama Maguire. Lah, kan nih ya, Lindelof sama Maguire ini kan emang lagi membangun sebuah komunikasi yang baik nih ya, gitu loh. Iya. Tapi terbukti dengan waktu kita menang 9-0 lawan Soton, itu kan terbukti nggak kebobolan gitu loh, Ji. Ini kenapa Benar lu kata benar kata lu, Lindelof sama Maguire ini bagus. Tapi kadang-kadang salah satu dari dia ada yang blunder. Kayak kemarin lagi lawan Everton. Temen-temennya set piece terakhir yang berbuah gol dari Calvert-Lewin. Itu sebenarnya kan udah di set sebagai perangkat offset kan? Iya, benar. Tapi Maguire ngapain nih di belakang sendirian? Iya sih. Dan Itulah gue. harusnya Maguire itu membaca bola ke belakangnya itu bisa gitu loh. Dapat itu Bisa. harusnya gitu loh. Cuman ya aduh. Ya udahlah, gitu sih emang makanya. Ya, kita sebagai fans mendukungnya menang aja terus ya kan. Siapa sih nggak mau kalah lagi posisi lagi on tracknya kan, tiba-tiba lawan Sheffield kalah 2-1. Ya kalau gue sih lebih berharap konsisten ya, dalam artian konsisten menjaga stamina, menjaga posisi gitu kan. Ya memang yang namanya menang itu kan ibaratnya kan memang harus dicapai ya gitu, atau mungkin bisa bonus, tapi kita nggak tahu nih. Ole nih kayaknya kelihatannya nih memang benar-benar udah mulai fokus di IPL nih, karena siapa yang nyangka sih gitu loh, sempet malahan di puncak klasmen. Nah, pas udah di puncak klasmen nih ya kan, mulai goyang deh tuh gitu kan. Ini gimana nih gitu, ternyata kalah lawan Sheffield gitu. Biasalah MU. Kalau lagi mau membangun tim tuh kadang-kadang ada naik turunnya. Tapi ya yang di fans conference oleh bilang itu kita memang lagi berusaha di title race ya. Iya, Tapi betul. di title race juga butuh konsisten. Nah itu yang gue bilang dari kemarin tuh, memang Ole ini lagi mencoba menjadikan skuadnya nih, menjadikan timnya ini adalah yang konsisten, dalam artian konsisten yang positif ya, yang menang gitu loh, menang. Ya kalau seri ya masih bisa tolerir lah ya, masih dapat 1 poin kan, gitu. Yang penting jangan kalah gitu. Itu yang penting konsisten, karena dengan konsisten aja itu Konsisten. menang bakal naik dengan sendirinya. Kalaupun seri masih dapat 1 poin gitu. Ya kita juga pengennya sih menang. Tapi kalau gue sih lebih berharap United tetap konsisten gitu. Big Four ya, konsisten di Big Four. Amin. Big Four lah. Seenggaknya musim depan masih bisa main di UCL lah. Iya. Udah gitu. Musim ini ke UL lagi. Di Liga Malam Jumat ya. Liga Malam Jumat.
Orang-orang Tapi pada ngaji, dia malah main bola. ya pokoknya intinya mungkin gue masih ada sedikit kayak bukan harapan ya, kayak gue masih sedikit bisa melihat secercah gitu lah untuk di FA Cup gitu. Tapi kelihatan banget sih lebih fokus di IPL. Tapi kalau IPL. FA Cup bisa dapat 1 gelar, ya kenapa enggak kan gitu. Ya kayak zaman Ferguson dulu 3 musim awal kan baru dapat FA Cup. Ya sih benar sih benar. Aduh, oke deh Ji, kalau gitu nih thank you banget nih ngobrol-ngobrolnya nih ya. Sama-sama Bang. Pokoknya tetap jaga kesehatan ya kan. Olahraga bisa dari rumah. Siap, ya paling nggak push up, sit up, jogging-jogging kecil-kecil ya kan di gitu. Ya pokoknya intinya jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga tetap dijaga. Minum vitamin, jangan lupa Ji, minum vitamin. Sama makan yang bergizi sama yang makan enak. Bergizi. Yang makan enak dan jangan lupa selalu happy. Kalau kata dokter Tita, obatnya COVID ya, mangan enak. Iya bener makan enak kan, dengan makan enak kan kita happy kan. Nah happy itu akan membuat imun yang lebih baik gitu, dan jangan lupa minum vitamin. Oke deh kalau gitu, thank you banget nih buat Aji Anggono, buat teman-teman semua nih juga jangan lupa nih di subscribe. Terus kalau suka di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan lupa komen di bawah. Terus di share jangan lupa. Di share juga jangan lupa. Oke deh ya, semoga bermanfaat dan menghibur lah ya ini. Sekali lagi thank you Ji. Sotoy-sotoyan ya. Iyoi, ngobrol santai aja. Siap. Ya siapa tahu jadi pundit nanti. Aduh, masih jauh. Iya. Kita ngobrol pundit santai lokal, aja. Pundit lokal dulu lah. Iya, pundit UI Jakarta aja dulu ya. Pundit UI Jakarta. Oke deh, kalau gitu thank you buat Aji, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Sama-sama Bang. Siap, sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.